Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mubarak, NIM 1102001091, kelas 2B, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan kabel strike dan kabel cross. Sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada tang crimping, kemudian di sini ada tester kabel, kemudian ada kabel UTP, dan di sini saya menyiapkan dua konektor atau biasa disebut dengan RJ45. Nah, di sini nanti tang berfungsi sebagai alat pemotong dari kabel tersebut. Kemudian tester kabelnya berfungsi sebagai untuk mengecek atau memastikan bahwa kabel tersebut bisa digunakan atau sudah baik ataupun sudah tepat atau belum. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit bagaimana cara pemotongan kabel menggunakan tang crimping. Sebelum kita memasukkan atau memasang kabel yang sudah kita buka pada konektor RJ45, kita harus merapikan terlebih dahulu kabel yang akan kita pasang agar dapat mempermudah nantinya dalam pemasangannya. Baik, untuk pemasangan kabel pertama yaitu kabel strike. Di sini setelah saya rapikan, saya urutkan kabelnya agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang pertama ada putih oranye, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, setelah itu baru kita sambungkan atau kita masukkan ke RJ45 ya. Baik, setelah dimasukkan, di sini kita akan merekatkan atau menguatkan pengunci dari RJ45-nya menggunakan tang crimping tadi. Nah, setelah kita rekatkan, maka kabel tersebut sudah kuat dan tidak bakal lepas lagi. Kemudian begitu juga dengan bagian lainnya pada kabel, kita juga bikin atau kita buatkan seperti ini agar bisa kita sambungkan. Jadi untuk kabel strike itu warna dari kabelnya itu sama, tidak berbeda. Setelah kita pasangkan kedua bagian dari kabelnya, selanjutnya disinilah kita mengecek kembali atau memastikan bahwa kabel ini bisa digunakan atau tidak dengan menggunakan tester kabel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Baik, di sini jika kabelnya bisa digunakan, maka lampunya akan hidup keduanya seperti yang saya contohkan di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jika sudah hidup keduanya, maka kabel ini sudah baik atau sudah pas dan bisa digunakan nantinya. Untuk praktek keduanya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan untuk kabel cross. Di sini untuk pemasangan kabel cross ada sedikit perbedaan dengan kabel strike, di mana kita hanya perlu memotong satu bagian dari kabel strike tadi untuk mengganti dengan
aturan warna yang berbeda atau penempatan warnanya yang berbeda. Di sini kita akan memotong salah satu bagian dari kabel strike yang kita praktekkan di awal tadi. Sama seperti sebelumnya, kita akan merapikan kembali bagian kabel yang sudah kita potong tadi agar mudah untuk kita memasangkan pada RJ45 nantinya. Setelah kita potong kabel tersebut dan kita rapikan bagiannya, di sini untuk pasangan dari kabel strike yang kita akan bikin menjadi kabel cross, untuk bagian yang satunya lagi, untuk urutan kabelnya di sini ada yang pertama putih hijau, kemudian hijau, putih oranye, kemudian biru, putih biru, kemudian oranye, putih coklat, dan coklat. Nah, sama seperti pemasangan sebelumnya, kita akan setelah kita rapikan, maka kita masukkan ke RJ45 sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, setelah dia dimasukkan, pastikan warnanya sudah pas. Kemudian kita tekan atau kita rekatkan kembali menggunakan tang krimping seperti sebelumnya tadi. Pastikan bahwa kabel tersebut sudah merekat dengan kuat dan aturan penempatan warnanya sudah pas. Nah, setelah itu kabelnya sudah kita pasangkan. Jadi pada setiap ujungnya itu berbeda. Yang ujung pertama kita menggunakan warna pada kabel strike tadi, kemudian ujung keduanya itu berbeda menggunakan warna yang sudah disesuaikan pada kabel cross tersebut. Jadi untuk pemasangan kabel cross itu ujung satu dengan ujung yang lainnya itu berbeda. Tidak seperti kabel strike yang ujung satu dan ujung keduanya itu sama. Setelah kedua sisi kabel sudah kita pasang, kita akan mengeceknya kembali seperti yang pertama tadi pada tester kabel. Apakah kabel ini bisa digunakan sesuai untuk kita gunakan atau tidak, maka kita akan cek di tester kabel ini. Masukkan kedua sisi kabel dan kita hidupkan. Nah, di sini saya lihat bahwa kabel ini sudah baik dan dapat digunakan karena di sini sudah nampak bahwa lampunya hidup sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Mungkin itulah yang dapat saya praktekkan dari praktek pemasangan kabel strike dan kabel cross. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi pedoman nantinya jika teman-teman juga melakukan praktek penggunaan atau pemasangan kabel strike dan kabel cross. Jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.